Nah, jadi kalau yang minggu lalu kita kan belajar basic Kotlin ya. Jadi bikin variabel, terus apa aja sih kemarin? Bikin variabel, kemudian apa namanya statement control ya, if else itu sama when. Terus ada looping ya, looping. Nah, kalau hari ini kita materinya ada function, terus array sama class ya, gitu. Oke, saya share dulu. Oke, jadi ini materi kita yang kedua ya. Pertama-tama array dulu ya. Kalau minggu lalu kan kita belajarnya masih apa namanya variabel biasa ya. Kita belum pakai array ya. Ya, saya sempat demoin dikit ya. Jadi singkat gitu. Nah, jadi array itu kalau di sini cara deklarasinya itu harus pakai function ya. Namanya ini array of. Gitu. Jadi harus panggil function array of dalam kurung isi datanya ya. Kurungnya pakai kurung yang bulat biasa ya. Beda dengan kalau di bahasa pemrograman yang lain kan biasanya pakai kurung yang kotak itu ya, langsung kan. A sama dengan terus kurung yang kotak itu langsung ya. 1,2,3 dan seterusnya. Nah, kalau di sini itu kita pakainya fungsi ya, fungsi array of. Jadi fungsi array of itu udah ada di bawaannya Kotlin, jadi nggak perlu import library khusus, tinggal panggil aja ya. Kemudian parameternya seperti ini ya. Gitu. Ini nggak terbatas ya, mau masukin langsung 10 nilai juga boleh. Ini cara yang pertama. Jadi cara yang pertama itu tanpa menyebutkan tipenya ya. Jadi tipenya langsung dikasih sama si Kotlin. Ya, ini namanya deklarasi implicit. Nah, cara yang kedua, array of tapi dikasih ini ya, tipe. Jadi tipenya kita yang tentukan ya. Jadi tipenya misalnya di sini int ya, terus baru datanya. Gitu. Ini namanya deklarasi eksplisit. Kemudian kalau untuk mengakses, nah ini caranya sama ya kayak array pada umumnya, tinggal pakai kurung kotak begini, terus indeksnya mulai dari 0 ya. Jadi kalau saya print A0 ya outputnya 1 ya, seperti itu. Itu cara yang pertama ya. Kemudian untuk dapetin ukurannya bisa pakai ini ya, a.size ya. Size. Jadi ketemulah 4 karena isinya 4. Kemudian selain pakai array of, kita juga bisa pakai ini ya, class array ya. Nah, sebenarnya fungsi array of ini itu dia akan mengembalikan A ini nanti tipenya adalah array ya. Tipenya array ini, A besar ini, class array. Tapi bikinnya tuh pakai function gitu. Kenapa kok harus pakai function? Karena kalau kita pakai array biasa seperti ini ya, langsung pakai panggil kelasnya, class array begitu, kita tuh cuma bisa nyebutin pertama adalah ukurannya, jadi mau ukurannya 3 misalnya, kemudian datanya itu hanya bisa diisi dengan seperti ini, kembar gitu loh. Jadi kalau di inisialisasi 0 ya isinya 0 semua, ya kalau 7 ya 7 semua kayak gitu. Seperti itu. Jadi kelas array itu nggak bisa ngisi datanya dinamis. Ya. Tapi di sini ada beberapa kelebihan ya, selain bisa diisi dengan cara seperti ini, dalamnya ini sebenarnya juga bisa diisi dengan function juga, ya, gitu. Nah, cuman ini nggak saya bahas sekarang karena terlalu apa namanya banyak nanti. Jadi untuk yang apa namanya function tambahannya nanti saya bahas mungkin minggu depan ya. Minggu depan kan nggak terlalu banyak, cuma pengenalan Android Studio sama debugging. Ya nanti kalau sempat saya tambahin yang ini tambahannya sama collection ya, karena collection di map itu eh, apa namanya fiturnya collection di Kotlin sorry collection di Kotlin itu ada fitur-fitur tambahan ya yang itu nggak ada di Java gitu, terutama untuk mempersingkat sebuah proses. Jadi kalian bisa bikin looping itu dalam satu baris aja ya. Itu kan nggak mungkin kalau pakai Java ya, seperti itu. Jadi itu, nah ini mungkin saya contohkan ya. Jadi kalau kalian mau bikin array ya, ya tinggal misalnya val A sama dengan pakai var aja. Nanti siapa tahu mau kita ganti isinya ya. Array of ya, saya nggak pakai
tipenya. Jadi ini implicit ya 10, 20, 25, 30 seperti ini. Kemudian kalau mau saya print 25 ya tinggal A, berarti indeksnya 2 gitu ya. Maka nanti outputnya 25 gitu. Nah, kemudian kalau mau nge-looping semuanya gimana caranya ya? Pakai for aja ya. For misalnya i in 0 sampai a dot size gitu ya misalnya ya. Terus kita print a indeks ke i ya. Oh, apa ini? Oh ya, ini a dot size ini nggak ikut ini ya. Sorry. Beda sama Python ya. Kalau Python gini bisa karena kan dia kan modelnya kan anu ya, apa namanya? Yang batasnya sini nggak ikut. Tapi kalau di sini ikut, jadi saya kurang 1. Nah, seperti ini. Gitu. Kemudian tadi apa lagi ya? Oh iya, iya size udah. Nah, kalau pakai kelas array ya, kelas array juga bisa. Ya, kita bikin array kapasitas 100, datanya itu misalnya 5 gitu, maka nanti isinya semuanya angka 5 ya. Nah, 5 semua sampai 100 kali ya, gitu. Kalau nggak dikasih, apa yang terjadi? Nah, error ya. Jadi memang wajib ada ya dalamnya gitu. Ya paling nggak biasanya kan isinya 0 gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kalian mau bikin array kosongan, ya caranya seperti ini ya. Gitu. Tapi kalau mau array yang udah ada isinya ya, ya bisa pakai array of ya. Kalau pakai array of biasanya isinya tuh anu ya, dikit ya. Karena kan isinya sudah bisa dipastikan. Ya indeks pertama itu apa, kedua apa, ketiga apa dan seterusnya. Kalau kalian bikin array kapasitasnya 1000 pakai array of ya anu ya nulisnya banyak banget ya. Jadi biasanya kalau sampai ukurannya gede-gede ya nggak mungkin pakai array of gitu. Pasti diotomatisasi pakai ini. Gitu. Oke, kemudian apa lagi ya? Array sebenarnya basicnya ini aja cukup ya. Yang penting kan array kan kalian bisa bikin sebuah array begitu, kemudian bisa ngeloop, bisa ngakses isinya ya. Itu menurut saya sih udah cukup ya untuk basicnya array. Nah, minggu depan baru collection ya. Nah, kalau collection itu nanti macam-macam ya. Ya kayak biasa sih ada list, ada map gitu. Yang saya bahas sih bukan masalah list atau mapnya. Saya yakin kalian udah menguasai ya karena di Python pun juga ada kan list, map ya. Udah ngerti apa namanya fungsinya juga buat apa. Nah, yang saya bahas adalah di sini ada kayak tadi fitur tambahan supaya source code kalian tuh lebih ringkas gitu. Jadi kalian bisa bikin ngeprint kayak gini satu baris saja cukup ya. Satu perintah aja bisa ya. Kemudian misalnya mau nilainya mau dijumlahkan dan lain sebagainya, nah itu juga bisa dilakukan cukup satu baris ya gitu. Lalu array cukup lah ya. Kemudian yang kedua function. Nah, ini. Jadi kita mulai masuk ke dalam function ya. Jadi function itu basicnya adalah kalau di Kotlin itu pakainya perintahnya semuanya fun ya. Fun atau gembira gitu ya. Jadi namanya apa gitu ya. Pokoknya semua tipenya fun, tidak ada void atau non void ya. Namanya fun. Kemudian di sini nama fungsinya. Nah, untuk menentukan void atau enggak itu ada di sebelah kanannya sini ya. Kalau void ya berarti dikosongin aja, langsung aja bikin seperti ini. Ya. Print hello world misalnya. Kita tinggal panggil test gitu. Apa ini? Oh, salah. Kurang huruf T. Nah, keluar ya. Hello world. Tapi kalau apa namanya? Ada kembaliannya ya tinggal dikasih aja tipenya seperti ini, titik 2, kemudian mau tipenya apa? Misalnya string gitu ya. Kemudian ini saya return ya hello world-nya. Kemudian di sini saya print ya function testnya itu saya print seperti ini. It's gitu. Itu function ya. Nah, kalau function yang apa namanya berupa return itu sebenarnya bisa disingkat ya.
Disingkat dengan cara gini, hello world-nya ini langsung aja, ya ini saya hapus, langsung pakai sama dengan seperti ini. Nah, ini bisa, ya, hasilnya sama aja. Nah, bisa. Jadi, ini akan sangat berguna kalau misalnya ada function yang isinya merupakan rumus matematika, ya, jadi cuma perhitungan satu baris kelar gitu. Nah, itu pakailah ini. Misalnya saya bikin function tambah gitu, dia nerima 2 parameter, ya, tipenya integer, ya, A dan B, ya. Kemudian kembaliannya ya tinggal saya jumlahkan aja. Jadi function ini itu ya isinya A plus B, gitu. Jadi nanti saya waktu panggil tinggal ini ya, tambah H 5,10 jadi 15. Nah, kayak gini. Gitu. Itu function ya. Kemudian apalagi nih? Function void, non void sudah, kembalian ini sudah. Oh ya, nilai default. Jadi kalau di apa namanya? Bahasa pemrograman Java itu mungkin kalian pernah dengar istilahnya overloading apa namanya? Method ya atau function. Jadi kalian bisa bikin beberapa function kan? Beberapa function itu namanya sama ya, kembaliannya juga sama ya. Tapi metodenya beda. Jadi misalnya di sini metodenya kok metodenya beda, parameternya beda ya. Jadi misalnya di sini parameternya 1 ya. Kemudian nanti di sini isinya adalah A plus misalnya B-nya default-nya dikasih 10 gitu misalnya ya. Nah, kayak gini. Terus kemudian nanti ada lagi yang isinya tanpa parameter misalnya fun tambah ini doang isinya langsung dibalikin 15 gitu. Gitu. Kayak gini. Nah, ini kalau di Java kan bisa kayak gini ya. Nah, kalau di Kotlin kita jalankan ya bisa juga. Cuman ini tidak efisien. Jadi kalian bisa mempersingkat ini semua itu hanya dengan satu function aja. Jadi caranya yang pertama adalah bikin function yang metodenya paling banyak. Jadi itu yang dipertahankan. Yang lainnya bisa di apa namanya dihilangkan. Nah, sekarang kalau misalnya saya pengen manggil yang function yang seperti ini, yang nomor 2 ya. Jadi kembaliannya cuman apa namanya? Parameternya cuma 1, kembaliannya adalah parameter itu ditambah dengan 10. Jadi kalau misalnya saya panggil gini kan, saya masukin angka 5, saya ganti aja biar beda, 9 gitu misalnya. Nanti outputnya 19 ya. Ini kalau saya run ya keluar 19 kan. Nah, gimana caranya? Nah, jadi di sini kita bisa langsung kasih aja B itu nilainya adalah 10 gitu. Jadi kalau ini saya hapus, ya saya jalankan. Nah, hasilnya sama ya. Sama. Jadi function yang ini ya, yang ini tadi itu sudah bisa diatasi dengan cara menambahkan ini tadi. B itu default-nya kita kasih 10. Ya, jadi ini bisa kita hapus. Kemudian yang terakhir ini function yang tanpa parameter kan hasilnya 15, ya kan? Ya berarti nanti kalau B-nya default-nya 10 kan A-nya berarti kan default-nya 5 ya. Ini kita kasih aja 5 seperti ini. Jadi ini bisa kita hapus. Jadi kalau misalnya ini kita panggil function tanpa parameter, kemudian saya run, ya keluar output-nya 15. Kalau parameternya cuma 1, ya misalnya angka 8 itu ya, berarti kan yang saya kirim cuma yang ini doang ya. Jadi hasilnya 18. Jadi A-nya itu bukan 5, tapi karena saya kasih 8, jadi A-nya 8, B-nya 10, dijumlahkan 18. Nah, kalau saya kirim dua-duanya, 8 sama berapa ya? 6 gitu misalnya. Berarti kan A-nya ditimpa 8, B-nya ditimpa dengan 6. Ya, hasilnya 14. Ceritanya gitu. Jadi, kita bisa bikin overloading method itu dengan cara seperti ini, ya, dikasih nilai default. Nah, sekarang pertanyaannya nih, saya tuh pengen ngirimnya tuh satu parameter, 8 gitu ya. Tapi 8-nya itu pengen saya kasihnya tuh ke B, bukan ke A. Jadi nanti kalau harapan saya output-nya 13 ya, karena kan A-nya default-nya 5, B-nya diganti dengan 8, berarti 8 plus 5 hasilnya 13. Nah, kalau kayak gini kan cuman gini doang kan hasilnya kan ini ya, 18, karena kan yang 8 ini akan di-assign ke variabel A, bukan ke B.
Nah, padahal saya pengennya 8 ini ditaruhnya ke B. Caranya gimana? Nah, di sini ada di Kotlin itu ada istilahnya name argument ya. Jadi ketika kita ngirim argumen, itu kita bisa kasih ini kita mau assign ke mana sih? Oh, kita mau kasih 8 ini ke B. Jadi tinggal B sama dengan 8 gitu. Nah, maka hasilnya 13 ya. Karena 8 ini akan di-set ke B. Cuman di sini kalian harus hafal ya, parameternya namanya apa aja ya. Ada A sama B, ya berarti B-nya saya kasih 8 ya. Kalau misalnya A-nya yang 8 ya kayak tadi ya, 18 gitu. Tapi kalau B-nya yang 8 ya ini 8 plus 5 jadi 13 gitu. Nah, ini salah satu fitur yang menurut saya cukup powerful yang tidak ada di Java ya. Kalau di Java kan kalian harus mikirin masalah urutan function ya. Nah, kalau di sini enggak ya. Kalau di sini mau dibolak-balik silahkan, yang penting disebutkan namanya di sini gitu. Nah, ini nanti kalau kalian misalnya pakai apa? Android Studio, nanti waktu manggil fungsi tambah biasanya udah disebutin ya. Dia punya punya parameter apa aja. Kalau di sini kayaknya nggak bisa sih. Ya karena ini cuma buat ngetes program yang simple-simple gitu ya. Jadi nggak bisa nunjukin. Jadi kalau di Android Studio tuh ngetikin tambah, terus kurung buka gitu langsung keluar ya. Nah, parameternya ada A sama B gitu namanya. Jadi kalian mau pilih yang mana, misalnya kayak gitu. Cuma kalau di sini nggak ada ya. Ya ini karena ini pertama ini cuma berbasis web, jadi nggak bisa powerful banget ya tools-nya ini. Tapi ya kalau cuma buat nyoba-nyoba nggak masalah. Ya, gitu. Kemudian ada apa lagi ya? Function ini tadi ya, nilai default gitu. Terus ini pakai name argumen, sudah. Oh ya, ada yang mau ditanya dulu nggak sebelum kita masuk ke kelas tentang function? Adakah yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Belum ada. Baiklah. Oke, saya lanjutin. Kita masuk ke berikutnya kelas ya. Nah, ini agak banyak kalau yang ini. Jadi di Kotlin itu kita bisa bikin kelas ya, sama kayak di Java dan bahasa pemrograman yang lain ya. Semua kayaknya kalau bahasa sekarang pasti ada yang namanya kelas, ya kan? Nah, jadi kelas di sini itu sebenarnya prinsipnya mirip kayak Java ya, ada yang namanya konstruktor, kemudian setter, getter dan seterusnya gitu. Nah, ini caranya bikin kelas ya. Nah ini. Jadi untuk bikin sebuah kelas itu tinggal sebutin aja kelas gitu misalnya, kemudian nama kelasnya misalnya mahasiswa gitu ya. Nah seperti ini. Kemudian kalau kalian mau bikin variabel ya tinggal bikin aja di sini. Misalnya mahasiswa punya name, ya string, punya nama, ya string dan seterusnya. Sama ya kayak gini. Cuman ada sedikit perbedaan ya. Di sini kita bisa meringkas ya kelasnya supaya lebih lebih compact gitu ya. Jadi nggak boros tempat kayak di Java ya. Jadi pertama-tama ini konstruktor ya. Jadi kalau konstruktor itu kan di Java itu kan bikinnya kan gini ya, langsung mahasiswa gitu kan. Terus di sini parameternya, kemudian di sini isinya biasanya this.name sama dengan name dan seterusnya kan kayak gitu. Nah, kalau di sini nggak kayak gitu ya. Di Kotlin itu konstruktor ya, itu default-nya tepatnya di sini, langsung di sebelahnya nama kelas ya. Dan kalian itu nggak perlu bikin argumen yang sudah nongol di sini ya. Jadi kalian misalnya di sini mahasiswa punya NIM sama nama ya, atau mungkin saya tambah satu lagi ya, IPK misalnya ya, tipenya double gitu misalnya. Dia ada 3. Nah, 3 atribut ini itu bisa kalian taruh langsung di sini aja ya. Jadi kelasnya kosong. Jadi di sini ada var ya. Name tipenya string, var nama string juga yang terakhir
var IPK tipenya H double. Nah, kayak gini. Seperti ini. Gitu. Nah, ini caranya mirip kayak bikin function ya, tapi jangan lupa kalian harus sebutkan di sini var atau val ya. Jadi bisa var, bisa val. Ya, kalau var itu apa namanya? Bisa diubah isinya, kalau val itu statis ya, konstanta. Gitu. Harus ada. Kalau function kan ini langsung aja ya. Name string, terus nama string. Nah, ini karena notasinya tuh mirip jadi mungkin kadang-kadang bisa lupa ya. Kalau di sini ini konstruktor ya, bukan metode, bukan function ya. Jadi harus ditambahin var seperti ini ya supaya bisa apa namanya ya ini kan soalnya nanti jadi atribut gitu loh. Jadi kita bisa bikin mahasiswa m kemudian kok gini salah ya, ini Java ya. Nah var aja deh, var mahasiswa ya, langsung name-nya 712001 ya, namanya misalnya Christian, PK-nya 3,5 misalnya kayak gini ya. Jadi kita bisa langsung panggil seperti ini ya. Dan kalau mau ngeprint ya bisa langsung m titik. Oh ya, untuk ngeprintnya itu kan anu ya, bisa pakai mode kayak di Java ya. Jadi misalnya name sama dengan plus gini kan. Saya cetak sorry lupa m.name. Nah, kan kayak gini. Oh, ini nolnya kebanyakan 1 2 3 4. Nah, jadi bisa pakai ala Java seperti ini, bisa juga nggak usah pakai penghubung ya, langsung pakai dolar ya. Kalau variabel biasa itu bisa langsung aja ya. Jadi misalnya kalian punya X 10, ya tinggal dolar X kan gitu kan. Keluar nanti name sama dengan sorry ini kebiasaan ya. Nah, jadi kalau kalian punya apa namanya variabel X gitu, nilainya 10 ya tinggal dolar X. Nah, tapi kalau misalnya ini mahasiswa ya punya properti name gitu misalnya ya. Nah, ini kalau caranya kayak gini itu bisa nggak ya? Nah, keluarnya anu ya, nggak jelas ini ya, malah malah apa namanya? Objeknya yang di-print ya. Jadi .name ini tetap di-print mentah gitu ya. Keluarnya seperti ini. Jadi yang di-print tuh cuman ini, dolar $M aja sebenarnya. Tapi name-nya di-print-nya tetap ini tulisan .name mentah gitu. Nah, kalau misalnya ada notasi ya, jadi yang bisa di-print langsung tuh hanya yang berupa variabel ya, tanpa tanda baca atau tanda yang lain kayak dot atau semacamnya. Nah, kalau ada kayak gini gimana? Nah, kalau ada kayak gini, itu kalian harus tambahkan kurung kurawal ya, seperti ini. Jadi setelah tanda dolar itu dikasih kurung kurawal, baru dalamnya itu sebutin apa gitu, misalnya m.name ya. Baru ini bisa dicetak kayak gini. Gitu. Demikian juga dengan yang lain. Nama sama dengan dolar m dot nama, terus IPK sama dengan dolar m dot IPK. Nah, kayak gini harusnya nggak ada masalah. Sip. Gitu ceritanya ya. Nah, selain itu kalian di sini juga bisa melakukan operasi apa ya, penjumlahan atau apa gitu ya, perhitungan gitu ya. Jadi misalnya IPK-nya nih mau saya kalikan kali 2 gitu ya. Nah, bisa keluar ya IPK-nya 7. Jadi di sini nggak cuma sekedar ngeprint, tapi bisa kalau mau ditambahin operasi-operasi yang lain bisa ya. Biasanya ini dipakai untuk kalau misalnya kalian pengen punya data ya, pecahan gitu, pengen kalian convert ke persen gitu. Nah, kalian bisa convert waktu ngeprint ya. Karena kan datanya itu waktu disimpan kan satuannya kan bukan persen gitu ya. Tapi waktu ditampilkan pengennya bentuknya persen ya. Biasanya kan misalnya 0,75 gini ya. Ini kan sama dengan 75% kan. Saya bikin aja double. Nah, kalian punya data itu 0,75. Tapi kalian pengen keluar outputnya 75%.
persen. Ya berarti waktu ngeprint itu tinggal dolar, kemudian ini datanya kan tadi X ya, dikalikan aja dengan 100, tambahin persen. Jadi nanti keluarnya 75%. Nah, kayak gini maksud saya. Gitu. Ya karena ada beberapa kondisi di mana datanya itu waktu disimpan tetap harus kayak gini. Jadi nyimpannya nggak boleh pakai angka 75, tapi harus 0,75. Tapi waktu di print, nah keluarnya itu apa namanya pakai ini persen ini ya. Jadi harus dikali 100. Yang ngaliinnya ya di sini aja waktu ngeprint. Gitu. Itu salah satu kegunaannya ya. Kemudian tadi kelas basicnya itu ya. Oh ya, kemudian kalau misalnya di konstruktor itu pengen kan yang namanya konstruktor itu kan anu ya, di Java itu kan berupa function ya, semacam function gitu kan. Jadi misalnya kayak gini, nah di dalamnya kan kita bisa melakukan sesuatu gitu ya. Nah, sementara kalau di Kotlin tadi kan kita bikin konstruktornya kan di sini, ya kan? Name, nama, IPK. Nah, kemudian cuma disimpan gitu aja. Nah, kalau kita misalnya mau melakukan hal lain selain menyimpan nilai atribut, nah caranya gimana? Nah, kita bisa panggil ya blok namanya init ya. Seperti ini. Init. Jadi kalau misalnya ada aktivitas lain selain menyimpan nilai atribut, ya, kalian bisa taruh di sini. Ya, jadi setelah manggil konstruktor dia akan manggil blok init. Misalnya saya cuma mau ngeprint ya, mahasiswa dengan mahasiswa bernama nama berhasil ditambahkan, nah, misalnya kayak gitu ya. Misalnya hanya sekedar kok ini hilang ya tadi. Wah, bikin lagi dong. Oh, nah, gini aja deh. Jadi bikin objek doang gitu ya. Jadi waktu dibikin harusnya nanti ini kecetak ya. Nah, seperti ini. Mahasiswa bernama Christian berhasil ditambahkan. Nah, itu bisa pakai ini blok init ya. Gitu. Kemudian di konstruktor kita juga bisa anu ya, kasih nilai default ya. Jadi kalau misalnya IPK-nya karena masih semester 1 kan belum ada ya, barusan masuk gitu, ya kita kasih 0 gitu misalnya. Jadi saya punya mahasiswa kedua, ya isinya cuma NIM sama nama doang misalnya. Seperti itu, ya nggak masalah. Ya. Nah ini berhasil juga, bisa juga. Nanti IPK-nya dia di set 0 ya, sesuai dengan nilai default. Jadi prinsipnya sama kayak ini sih, sama kayak apa namanya function tadi ya. Jadi bisa dikasih nilai default. Kemudian di sini juga bisa kalau mau pakai name argument ya. Ini misalnya namanya pengen saya taruh di depan ya. Nama di depan, kemudian IPK-nya di tengah ya. NIM-nya yang di belakang ya. Kayak gini juga bisa ya. Tetap aja yang di print di sini adalah nama ya. Namanya cuman parameternya kita taruh di depan ya. Ini bisa dibolak-balik jadinya. Nama, IPK, NIM, ya. Terserah, yang penting disebutin. Ya, dan ini harus benar ya. Ini harus benar, nggak boleh beda. Jadi kalau misalnya beda, meskipun cuman beda case-nya aja, harusnya sih nggak bisa. Nah, N besar, N kecil beda ya, case sensitif. Gitu. Jadi harus benar-benar sama ya, sama dengan yang di sini. Yaitu kalau kalian pakai Android Studio nanti biasanya sudah nongol ya. Kalian bisa masukin parameter tuh namanya apa aja sih. Itu ada. Jadi nggak perlu khawatir, nggak usah ngapalin namanya. Nanti sudah ada petunjuknya ya. Gitu. Oke. Kemudian kalau mau nambahin konstruktor baru itu bisa ya seperti ini caranya ya. Jadi kalau yang ini namanya istilahnya primary constructor ya, yang di atas ini. Itu primary constructor. Jadi kalau kalian apa namanya? Ya defaultnya kan konstruktor cuma satu ya, yaitu langsung di sini. Nah, tapi kalau kepepetnya kalian harus punya konstruktor yang lain, kalian bisa bikin konstruktor baru di bawahnya sini ya. Konstruktor, kemudian misalnya ada parameter baru ya, tambahin apa misalnya gender gitu ya. Var gender ya, tipenya string ya, kayak gini misalnya.
Nah, ini bisa aja, ya, bisa aja. Nah, cuma yang perlu dicatat adalah konstruktor yang kedua ini dia nggak bisa punya ini ya, punya variabel. Jadi kalau kayak gini harusnya error ya. Nah, jadi konstruktor yang kedua itu nggak boleh dikasih kata var. Jadi dia tuh mirip kayak function biasa. Ini aturan yang harus kalian pahami ya. Ini harus saya hapus semua. Nah, seperti ini. Nah, ini baru bisa. Oh, primary konstruktornya juga harus dipanggil ya. Jadi konstruktor yang kedua itu harus merupakan turunan dari konstruktor yang ini. Jadi artinya parameter yang ada di sini itu semua harus ada di sini juga. Karena kita harus panggil ya dengan cara begini. Ya. Jadi kita kirim, misalnya pertama ini name ya, berarti di sini namanya juga name kan. Ya sudah, ini name, koma ini nama, terus IPK ya. Itu yang harus dikirim ke primary constructor, ada 3 itu. Nah, kemudian untuk gender kan di primary constructor nggak ada, ya kan? Nah, kita harus bikin variabelnya secara manual. Ya, berarti kita harus bikin di sini var gender, ya tipenya string. Harus dibikin manual di sini, ya. Nanti di sini baru kita bisa isi ya, this.gender sama dengan gender. Nah, kayak gitu. Jadi harus kayak gini ya. Nah, ini kalau di run nggak error harusnya. Oh, apa ini? Property mas. Oke. Harus inisialisasi kosong aja. Oke. Seperti itu. Jadi kita nanti bisa tambahin mahasiswa yang ketiga itu namanya Nugraha. Biar beda, saya bedain semuanya. Pria. Nah, kemudian coba kita tambahin satu function ya buat mencetak semua informasi ya. Info gitu aja ya. Isinya cuma print ada name-nya, langsung aja ya, $name, $nama, $IPK, $gender. Kayak gini. Kemudian kita print yang M3 ya, m3.info. Seperti itu. Buat membuktikan apakah parameternya ini berhasil disimpan apa enggak. Ya. Nah, bisa ya. Jadi yang ketiga tadi adalah name-nya 005, Nugraha, IPK-nya 3, gendernya pria. Nah, ini bisa saya print. Berarti sudah berhasil kesimpan. Ini pakai konstruktor yang kedua. Ya. Karena ada tambahan gendernya. Gitu. Jadi ini, kalau mau bikin multiple konstruktor, ya. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu mungkin? Adakah? Pak, Hmm. itu kenapa dia infonya yang di print kok yang M3 ya? Yang mana? Dia yang info. Ha-ha. Dia Ini. ngeprintnya yang isi dari M3 ya? Iya, M3 ini M3. Oh, ya, maaf. Nggak kelihatan. Oh, ya. Jadi memang saya print memang yang bawah tadi ya, yang M3. Gitu. Oke, kemudian apa lagi ya? Ini konstruktor udah. Oh ya, inheritance ya, inheritance itu kalian bisa bikin dengan cara ini. Jadi misalnya saya punya kelas baru ya, kelas mahasiswa IT itu misalnya ya. Dia kalian pengen bikin ini sebagai turunan dari mahasiswa ya. Itu bisa dengan cara tambahin titik 2 kemudian mahasiswa ya. Basicnya sih gini. Nah, cuman karena ini mahasiswa ini punya primary konstruktor, jadi primary konstruktornya ini harus dikirimi parameter, otomatis di sini juga ada konstruktor yang sama ya. Gini. Jadi saya tambahin. Kemudian di sini kan kita harus kirim ya. Kirim ke induknya ya, sama kayak ini tadi lah bikin secondary konstruktor. Jadi kita harus kirim name,
nama sama IPK. Ya. Dan mungkin mau ditambahin juga bisa sih, di sini ada var, misalnya skill coding, tipenya integer. Seperti itu. Itu kalau mau bikin ini apa namanya inheritance. Jadi kalau misalnya saya punya M4 ya, mahasiswa IT ya, saya copy, M3-nya saya hapus aja deh di M3. Kemudian skill codingnya 98 misalnya kayak gitu ya. Nah, ini saya jalankan, ini masih kosong ya. Wih, apa ini? Ini oh, ini head member of super type mahasiswa. Oh, sebentar. Head member of super type mahasiswa and its override modifier. Ada yang kurang, Bu. Kayaknya bener. Ini nama IPK, ini nama IPK. Kok nggak bisa dibaca? Bentar. Tambah disk gitu. Enggak juga. Oh, sorry. Sebentar. Nama enggak juga. Harusnya bisa ya. Apa nggak tahu apa karena di sini ya. Di apa namanya? Di playground-nya Kotlin. Saya nggak tahu, tapi harusnya formatnya gini doang. Bener sih. Sebentar, kita cari aja. Member of super type needs override modifier. Kita cari. Oh, sorry. Ya, ada yang kurang, sorry. Kelasnya harus dibikin open ya. Nah, ini ya lupa ya. Open class. Iya, lupa saya. Nah, sekarang harusnya bisa. Loh, enggak juga. Coba lihat lagi. Oh, harus dikasih ini ya. Dikasih override. Kita lihat. Harusnya enggak apa-apa ya. Ya sudah, abaikan dulu aja. Nanti kalau pakai apa Android Studio sih harusnya nggak masalah ya. Gitu. Pokoknya di buku ini udah saya coba sih. Harusnya sih nggak masalah. Oke, ya mungkin karena ini ya. Karena apa? Background-nya ini agak beda mungkin. Gitu. Atau mungkin ada yang kurang. Nanti dicek aja ya. Oke. Itu, nah kelas kayaknya itu aja. Sebelum masuk data kelas, mungkin ada yang mau ditanyain dulu.
Nggak ada. Oke. Nah, kalau nggak ada, kita masuk. Jadi di sini ada yang namanya data class. Di Java nggak ada ya. Nah, ini salah satu fitur yang unik dari Kotlin ya. Jadi di Java itu ada istilah POJO ya. Itu singkatan Plain Old Java Object. Jadi itu tujuannya adalah kelas-kelas yang isinya berupa hanya berupa atribut dan setter getter. Jadi misalnya mahasiswa itu punya name, nama, terus kemudian metodenya cuma ada get name, get nama, set name, set nama, udah gitu doang. Nah, itu yang disebut POJO ya. Nah, itu kan banyak sekali ya. Di Java biasanya kalau misalnya ada mahasiswa, ya kita bikin POJO dari mahasiswa, kemudian ada mata kuliah, nah kita bikin POJO-nya gitu kan. Itu isinya cuma setter getter doang. Nah, di Kotlin yang semacam itu eh, disarankan untuk dibikin dalam bentuk data class. Jadi cara bikinnya itu sebenarnya simpel ya, tinggal bikin aja dikasih ini. Jadi kalau kelas biasa, ini saya hapus aja, saya ulangin aja. Jadi kan kelas mahasiswa ini kan sebenarnya di sini tipenya misalnya mau kita bikin kelas tadi, POJO tadi, kita tinggal kasih aja data gitu. Nah, perbedaannya apa? Kalau kita kasih embel-embel data di depan sama enggak gitu kan. Toh tadi kita pakai juga bisa-bisa aja kan, meskipun kita nggak kasih tulisan data di depan, ya kan? Kita pakai bisa. Nah, terus efeknya apa? Nah, kalau kita kasih keyword data di depan itu nanti ada tambahan metode 3 ini ya. Dia akan punya metode equals, hashcode sama copy ya. Jadi ada tambahan metode ini yang sebelumnya nggak ada gitu. Kalau di Java itu kelas apapun pasti punya ini ya, pasti punya. Tapi kalau di Kotlin itu ketika dibikin data class itu baru punya ini ya gitu. Yang pertama adalah equals. Equals itu untuk untuk membandingkan dua buah ini ya, dua buah data. Jadi kalau misalnya saya punya dua buah objek, sorry. Saya punya dua buah objek, ini beda. Kemudian saya bandingkan, caranya tinggal apakah M itu equals dengan N, ya. Kalau iya, saya print sama, ya. Kalau enggak, saya print beda. Hasilnya beda, ya, karena dua-duanya beda. Tapi kalau misalnya ini saya copy, ya, saya copy dari misalnya N itu sama dengan M, maka saya run, nah sama gitu. Jadi N sama M itu merupakan objek yang sama gitu. Nah, kalau misalnya saya copy ininya, oke, lupa. Jadi saya copy, jadi sebenarnya sama-sama bikin objek baru, ya. Datanya sama, gitu loh, sama persis. Nah, yang terjadi adalah hasilnya sama. Nah, ini kalau di Java itu beda hasilnya, ya. Jadi kalau kondisi seperti ini, ya m dot equals n, ya itu hasil jawabannya beda. Kenapa? Karena kalau di Java itu modelnya adalah ini objek pertama, gitu kan. Yang ini objek yang kedua. Nah, objek pertama sama kedua ini kan dibikin sendiri-sendiri, jadi instansiasinya berbeda. Jadi ini diinstansiasi sendiri, ini diinstansiasi sendiri, meskipun dalamnya itu sama. Nah, kalau di equals itu hasilnya beda. Itu kalau di Java ya. Tapi kalau di Kotlin itu equals-nya tuh beda ya cara kerjanya. Jadi cara kerjanya adalah dia membandingkan seluruh atribut. Ya, jadi karena ini kan m.equals kan tipenya harus sama ya. Jadi mahasiswa dibandingin dengan mahasiswa. Jadi kan nggak bisa misalnya ini mahasiswa dibandingin dengan mata kuliah itu nggak bisa. Ya, pasti error. Jadi harus sama. Nah, jadi yang di-compare adalah nilai dari masing-masing atribut. Jadi atribut yang pertama, name-nya dibandingin, nama dibandingin, IPK juga dibandingin. Jadi harus sama persis. Nah, kalau sama semua berarti equals-nya akan mengembalikan nilai true. Ya. Kalau ada sedikit perbedaan, nah itu baru hasilnya beda. Jadi misalnya saya ganti name-nya, kemudian saya run, nah ini beda. Gitu. Kayak misalnya ini 35, ini 350, kira-kira kayak gimana hasilnya? Sama tetepan. Oh ya, karena nilainya secara value sama ya. 3,5 sama 3,5 nol kan sama ya. Ternyata tidak berbeda. Oke.
Ya kecuali kalau 349, nah ini baru jelas beda ya harusnya. Nah beda. Gitu. Nah jadi ini beda ya. Di equals di Java dan equals di Kotlin itu lain ya. Meskipun tulisannya sama persis ya equals, tapi cara kerjanya beda. Gitu. Kenapa kok bisa beda? Nah gini, karena kalau di Java itu yang dibandingkan adalah hash code-nya. Hash code itu apa sih? Nah ini ada tambahan juga ya. Kalau kalian pakai data class kan ada metode hash code. Jadi saya coba print ya, hash dari M itu sama dengan $m titik hash code ya. Kemudian ini yang M, yang N juga saya print ya, nilai hash code dari N. Kemudian kita cetak. Nah, seperti ini. Nah, setelah di print ternyata hash code-nya sama ya. Jadi karena di sini nilai hash code itu di-generate dari atribut ya. Atributnya ini apa namanya? 1 2 3 ini, yang bawah juga 1 2 3. Nah, karena value-nya sama, maka nilai hash-nya sama. Coba kita ganti dikit. Harusnya nilai hash code-nya bedanya jauh. Nah, langsung beda ya. Gitu. Nah, tapi tadi kalau di Java ya, di Java itu kalau misalnya kayak gini itu pasti beda ya meskipun datanya sama. Ya, seperti yang saya bilang tadi karena yang Java itu yang di hash itu kayaknya bukan bukan atributnya, tapi yang di hash itu adalah alamat memorinya ya. Kayaknya sih gitu karena setiap kali bikin objek itu hasilnya hash-nya beda-beda terus ya. Gitu. Meskipun isinya sama ya. Itu yang perlu diperhatikan ya. Kemudian ada lagi yang ketiga adalah copy ya. Jadi gini, kalau apa namanya di Kotlin itu kan seperti yang sudah saya jelasin minggu lalu, sebisa mungkin kan kalian jangan pakai var ya, tapi pakailah val. Ini harus pakai val, ya nggak harus sih, tapi disarankan ya pakai val gini. Kalau pakai val apa yang terjadi? Jadi kalau pakai val itu nanti nilainya nggak bisa diubah ya. Jadi misalnya saya punya ini apa namanya M gitu ya, ini saya ganti var itu ya misalnya ceritanya mau saya ganti isinya gitu loh, M dot misalnya dot name sama dengan ini 120.01.0123 misalnya. Nah, nggak bisa ya, karena ini merupakan value gitu. Kalau ini saya ganti var, nah nggak ada masalah ya, gitu. Tapi ya tadi kan tidak disarankan ya di Kotlin pakailah val. Kenapa ya? Pertama lebih hemat memori ya. Jadi apa namanya? biar nggak boros, ya nggak banyak objek yang nyangkut di RAM gitu. Apalagi ini kan tujuannya mau dipakai di Android. Ya di Android itu kan apa namanya penggunaan RAM-nya kan cukup apa ya masif ya. Karena kan kalian bisa jalanin banyak aplikasi sekaligus, ya kan. Jadi sebisa mungkin yang namanya aplikasi itu harus efisien gitu loh. Jadi yang tidak terlalu apa penting ya nggak usah apa namanya dibikin jadi variabel gitu, bikin value aja seperti ini gitu. Nah terus kalau misalnya terpaksanya nih mau ganti isi caranya gimana? Nah itulah fungsinya copy ya. Fungsinya copy itu untuk menduplikat objek kemudian ganti propertinya gitu. Jadi kalau misalnya ini saya punya objek M ya, objek M kan saya punya nih. Kemudian mau saya copy ke sini ya, m.copy begitu. Ini kan saya copy berarti ya. Kemudian coba saya print ya, sekalian aja. N. Name kemudian nama sama IPK ya, seperti ini. Nah, ini saya copy ya. N-nya berhasil saya copy ya, keluar output-nya persis dengan yang ini. Oke. Nah, bedanya dengan gini apa? Gini doang gitu ya. Kalau kita run ya sama hasilnya ya. Nah, bedanya adalah kalau pakai metode copy itu kita bisa ganti sebagian isinya. Jadi misalnya nama ya, kita mau ganti nama, itu tinggal kita set aja gini, namanya jadi Nugraha gitu misalnya. Kemudian kita run, nggak berubah ya.
Yang lain sama, tapi namanya berubah. Kemudian IPK kita mau ganti juga, saya taruh di depan ya. IPK-nya 4, jangan 5 aja, biar kelihatan jenius gitu ya. Kemudian saya run, nah berubah kan. Kayak gitu, itu fungsinya copy. Jadi copy itu kita menduplikat objek, terus kemudian kalau mau diganti isinya bisa. Ya. Tapi state-nya tetap seperti semula. Jadi bukan berarti kita ganti isinya tuh dia berubah jadi variabel ya, atau var tadi ya. Enggak, dia tetap value. Gitu. Jadi dia nggak akan nyangkut di memori. Ya, gitu. Nah, jadi kalau kalian mau ngubah isinya, bisa di-copy aja ke variabel yang sama ya, m gitu misalnya. Kemudian kita coba print, m sama dengan m.copy. Hasilnya nah kayak gini. Gini caranya kalau mau ngubah isi ya. Gitu. Itu semacam best practice gitu ya istilahnya. Best practice-nya seperti ini. Jadi kalau kalian pakai file gitu, dijamin aplikasinya akan lebih efisien. Ya. Apalagi kalau objeknya tuh banyak. Ini mahasiswa ya cuma satu doang, satu objek di sini ya. Nah, kalau bayangin kalau kalian pakai array of mahasiswa gitu ya, bikin aplikasi untuk data mahasiswa di UKDW, ya totalnya misalnya ada 5.000 mahasiswa, ya berarti ada array ukuran 5.000, masing-masing ada datanya ini, gitu. Nah, kalau semuanya dibikin variabel, ya tinggal dikaliin aja. Jadi variabel ini misalnya string, itu makan berapa? 10 byte. Ini nama 10 byte, terus kemudian IPK, misalnya 4 byte itu ya, totalnya 24. 24 byte kalikan berapa tadi? 5.000 gitu ya. Udah berapa mega gitu ya. Nah, kan banyak, ya kan? Seperti itu. Tapi kalau pakai file, itu kan sebenarnya dia data itu cuma ditampilin terus udah gitu loh. Enggak apa, jadi kalau dari sisi apa namanya penggunaan memori pasti lebih efisien. Gitu. Terus apa lagi ya? Ini contohnya ya. Oh, sudah habis. Oke. Ada yang mau ditanya dulu mungkin sampai di sini? Adakah? Masih lumayan gampang ya? Oke. Kalau nggak ada, kalian minggu depan kan kita sudah masuk Android Studio. Jadi kalian harus sudah mulai menginstal ya. Biar nanti bisa nyoba-nyoba gitu. Android Studio itu versi terakhir berapa ya? Versi 4 sekian lah pokoknya. Ntar saya buka. Semoga laptopnya kuat ya. Soalnya saya belum pernah nyoba ini buka Android Studio sambil buka Zoom ya sekaligus. Terutama setelah diupdate ini, update OS, update Android Studio, ya update semuanya. Biasanya kalau saya terakhir nih ngompal doang itu kipasnya udah bunyi kenceng ya. Itu ngompal doang pakai Android Studio. Terakhir tempat saya sih 412 ya. Tapi tadi kayaknya ada update ya. Nah, ini ya. Jadi Android Studio kalau dibuka seperti ini ya. Kemudian tadi kayaknya ada update. Iya ada 42. Sudah ada 42. Nanti aja. Oke, ini tampilannya ya Android Studio ya. Ini masih ada waktu sedikit kan. Oke, saya jelasin sebentar. Jadi ini Android Studio. Kemudian yang perlu disiapin, kayaknya kalau sekarang udah ya, karena sudah Android SDK sudah include, jadi kalian cukup install aja dari sini.
buka Google Android Studio, ya. Ini langsung ada perintah download gitu. Link download-nya, nah ini langsung aja ya, karena biasanya sudah disesuaikan sama sistem operasinya, itu terus tinggal diinstal, ya, gitu. Kemudian, nah pastikan kalau ada update selalu diupdate ya. Sama gini, kalau bisa kalian bikin dulu project baru, ya, karena nanti untuk bikin project pertama kali itu dia akan download yang namanya Gradle ya. Ini ada namanya Gradle. Jadi Gradle itu kayak semacam file untuk konfigurasi. Dan itu biasanya cukup makan waktu, ya. Jadi kalian bikin aja create new project, ya, seperti ini. Nah, ini kalau bingung langsung next 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 saja sampai finish, ya. Jadi pertama ini memang kita disuruh bikin milih template, ya, milih template. Biasanya kalau saya sih pakainya yang empty ya. Ini empty ini. Kalau basic ini ada tambahannya yang biasanya nggak terlalu penting kayak floating button sama menu ini. Menu sih penting ya, floating button ini yang nggak penting. Ya. Jadi saya biasanya pakai empty yang masih polosan gitu. Jadi terus kemudian di next. Nah, ini untuk bahasa itu pilihlah yang ini ya, Kotlin. Kalau mau pakai Java ya bisa, tapi saya nggak ngajarin Java. Saya pakainya Kotlin. Kemudian ini nama aplikasi, nama package, ya. Nama package itu sebenarnya ini ya, diawali dengan nama website yang dibalik. Ya, jadi kalau ukdw.ac.id dibalik id.ac.ukdw, kemudian ini nama project-nya. Gitu. Ini tujuannya apa? Tujuannya supaya ketika dipublish di Play Store itu nggak ada yang kembar. Ya. Kenapa pakai nama website? Ya tujuannya sebenarnya buat itu. Gitu. Takutnya itu kalau namanya sembarang, jadi kalau cuma pakai ini, package name-nya cuma my application, ya, itu ketika dipublish di Play Store, ada banyak aplikasi lain yang namanya sama kayak gini gitu loh. Tapi kalau pakai domain, itu kan domain ini kan sebenarnya punya kita sendiri gitu loh. Jadi ketika dipublish, oh ini my application punyanya ukdw.ac.id. Nah, caranya baca kayak gitu. Seperti itu. Kemudian ini bahasanya ini minimum SDK ya, minimum SDK ini kalian milih versi Android yang paling jadul yang mau disupport ya. Jadi kalau di sini misalnya tadi milih apa? Oreo ya. Kalau pilih Oreo itu kita hanya mengcover 60% perangkat yang ada di dunia ya. Jadi market kita itu hanya 60%. Kalau kita turunin ya, misalnya Android 6 itu 84,9% atau 85%. Ya. Turunin lagi misalnya Android 5 94%. Turunin lagi 41 Jelly Bean 99,8%. Berarti sisanya ada 0,2% yang dia pakai Android sebelum versi 4 ya. Gitu. Jadi nah kalau orang pada umumnya kan pengennya cover semua ya 100% gitu ya. Pengennya kan gitu. Nah, tapi kenapa kok nggak di-set ini aja by default gitu ya? Nah, alasannya adalah kalau kita mensupport ya, makin jadul yang disupport ya, misalnya Android 16 ini ya, API 16 atau Jelly Bean. Ini nanti codingnya tuh beda ya. Jadi ada perbedaan. Kalian harus pakai library-library khusus ya, yang itu memang diperuntukkan mensupport versi-versi jadul gitu loh. Jadi codingnya otomatis akan lebih susah. Kalau mau gampang, ya codingnya pakailah yang versi paling baru. Nah, misalnya Android yang baru ya, Android 11 gitu ya. Ini dijamin gampang, nggak akan ada masalah. Ya, karena kalian nggak butuh library support istilahnya. Tapi kalau makin mundur, ya kayak gini, nanti ada support 4, support 7, dan seterusnya, ya, support 9, kayak gitu. Ya, seperti itu. Itulah kenapa di sini kalian harus milih versi, ya, karena itu nanti kembali lagi ke kalian sanggup nggak sih codingnya jadi tambah susah gitu misalnya. Nah ini kalau udah sih pencet finish. Nah setelah pilih finish itu nanti dia akan download Gradle ya untuk pertama kali bikin. Tapi nanti kalau udah download sekali, berikutnya dia akan pakai Gradle yang sudah ada. Kecuali Gradle-nya nanti ada update. Gitu. Jadi Gradle ini memang untuk istilahnya mengkonfigurasi project ya. Termasuk nanti sampai menghasilkan sebuah APK ya. APK kan installernya Android ya, Android package ya, APK gitu. Gitu.
Terus, nah kalau di tempat saya, kalian install mungkin cuma nanti new project ya. Kalau saya ada tambahannya new Flutter ini karena Android Studio kan bisa dikasih plugin. Ya, ini Flutter ini kan beda ya, beda sama yang kita bahas di sini. Kalau Flutter ini dipakainya di mata kuliah pemrograman hybrid. Jadi ini untuk bikin aplikasi yang bisa multi platform gitu. Bahasanya juga lain, namanya Dart ya. Gitu. Ini kalau saya pencet, nah menunya juga beda ya, beda. Gitu. Ini kalau mau belajar ya boleh aja. Gitu. Nah kalau ada yang hybrid, kenapa kok kita tetap belajar yang Android ya? Karena beda ya. Jadi kalau kalian mau bikin aplikasi yang kompleks itu ada kemungkinan di Flutter nggak bisa dibikin. Gitu. Ya di Flutter cuman paling sebatas apa ya, aplikasi yang berupa apa pertukaran informasi aja ya, sistem informasi biasa itu. Tapi kalau mau bikin aplikasi yang kompleks ya itu kayaknya susah kalau pakai Flutter ya, karena masalahnya ada di masalah library ya. Jadi library-nya yang mungkin nggak ada di sini. Kalau di Kotlin atau Java kan library-nya udah pasti komplit ya. Karena itu jadi bahasa utama gitu loh. Kotlin tuh bahasa utama untuk develop Android. Jadi semua library pasti dibikinnya untuk Kotlin dulu, baru yang lain. Gitu. Ya meskipun Flutter sekarang udah lumayan ya. Saya cari hampir semua sih library yang saya butuhin udah ada. Tapi kalau mau library yang aneh-aneh, kayak misalnya untuk machine learning gitu, nah saya belum pernah cari. Kayaknya mungkin belum banyak. Ya, tapi kalau Kotlin harusnya udah banyak. Ya. Gitu. Oke. Mungkin itu dari saya. Ada yang mau ditanyain sebelum saya tutup? Pak, kalau misalnya di Android Studio itu belum di-update yang maksimum, yang latest enggak masalah, Pak, misalnya, Pak? Enggak masalah sih. Yang penting udah versi 4 ya. Kan terakhirnya versi 4. Kecuali kalau masih versi 3. Nah, versi 3 ke versi 4 itu masalahnya bedanya jauh. Ya. Tapi kalau 41 sama 42 ya kayaknya sama aja sih. 41, 42, 43. Karena kalau bedanya jauh nanti dia pasti versinya jadi versi 5. Nah, kayak gitu. Itu kan memang teknik versioning kan kayak gitu. Jadi nggak masalah. Terima kasih, Pak. Oke. Versi 5 kayaknya keluarnya masih lama ya, karena versi 4 ini belum lama kok rilisnya. Versi 5 mungkin tahun depan kali ya. Jadi semester ini aman lah. Dulu pernah soalnya waktu kuliah, itu awalnya pakai versi 2 kan. Nah, di tengah-tengah ganti versi 3. Nah, itu kacau semua ya. Proyeknya jadi berantakan semua. Karena file konfigurasinya jadi beda semua gitu loh. Jadi harus dibikin ulang semua proyeknya. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Pak, mau tanya. Ya. Kalau program yang dibuat dari Android Studio terus diuji cobakan melalui emulator itu performanya bakal beda jauh nggak dengan kalau misalnya langsung dicoba ke HP Android? Oh, beda jauh itu. Jadi ya karena emulator di komputer itu berat ya. Jadi kalau disarankan sih pakainya tetap device Android biasa, gitu dicolokin kabel. Karena kalau emulator nggak tahu emulator Android itu kok nggak ada yang istilahnya nggak ada yang bagus gitu ya. Semuanya tuh lambat ya meskipun komputernya udah canggih ya. Mau RAM-nya 16 GB terus ada VGA-nya dan lain sebagainya kok kayaknya kayak nggak ngefek gitu loh saya lihat. Gitu. Jadi tetap lebih mending pakai device aja ya, device beneran gitu. Colokin kabel gitu. Seperti ya, itu. Pak, terima kasih infonya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain mungkin? Nggak ada ya? Ya sudah, kalau nggak ada, mungkin kelas kita sampai di sini dulu ya. Jangan lupa ngerjain kuisnya di Moodle ya, tapi belum saya bikin. Nanti malam kali ya, atau besok deh. Yang jelas batasnya minggu ya. Gitu. Oke, kalau gitu ya sudah, sampai ketemu lagi minggu depan ya. Thank you semuanya. Terima kasih, Pak.